Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman untuk kita pada hari ini, Sabtu 15 November 2025, tertulis dalam kitab Amsal pasal 17 sampai pasal 18. Demikian firman Tuhan. Amsal pasal 17. Lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman daripada rumah penuh pesajian disertai perbantahan. Hamba yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama saudara-saudara anak itu. Kui itu untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa bergembira atas malapetaka tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Tidak layak orang bebal mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Suap itu seperti batu sakti di mata yang memberinya. Kemanapun ia memalingkan muka, ia berhasil. Siapa menutupi pelanggaran mengejar persahabatan, tetapi siapa mengikut-ingkit masalah menceraikan sahabat karib. Suatu hardikan lebih mengena pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang jahat hanya berusaha memberontak, tetapi seorang utusan yang kejam akan dikirim kepadanya. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dalam kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari rumahnya. Memulai pertengkaran seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya menjijikkan bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal? Apakah untuk membeli hikmat sedangkan ia tidak berakal budi? Seorang sahabat mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Orang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka pelanggaran, suka juga pertengkaran. Siapa membuat pintunya megah mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat kebahagiaan. Orang yang memutar balik lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka dan tidak akan bersuka cita ayah orang bodoh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik diam-diam menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Tidak baik mengenakan denda pada orang benar, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Orang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia diam, disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Pasal 18. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan aib disertai cemooh. Perkataan mulut orang seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat seperti sungai yang berbual. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Seperti makanan lezat, perkataan penfitnah masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celanya.
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi semangat yang patah siapa dapat memulihkannya? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah membuka jalan bagi orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Yang pertama bicara dalam suatu perbantahan tampaknya benar, sampai orang lain datang dan menyelidiki perkaranya. Undi mengakhiri pertengkaran dan meleraikan orang-orang berkuasa. Saudara yang disakiti lebih sulit didekati daripada kota yang kuat, dan pertengkaran itu seperti pelang gerbang sebuah puri. Dari hasil mulutnya perut seseorang dikenyangkan, hasil bibirnya mengenyangkan dia. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat bahagia, dan ia disenangi Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan celaka, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.